dewasa atau remaja atau bahkan anak-anak itu kulitnya butuh dirawat, kulitnya butuh dikasih makan dalam tanda kutip, gitu ya. Oleh sebab itu, kami di Momen akhirnya merumuskan ingredient, satu produk yang terdiri dari ingredient-ingredient yang semuanya berasal dari pilihan terbaik dan alami atau natural, sehingga relatif aman untuk digunakan oleh siapa aja, baik laki-laki ataupun perempuan, usia dari mulai remaja umur 11-12 tahun itu sudah bisa pakai Elianya, gitu ya. Eh, ini kata Jana Elston gitu ya, ada quote yang bagus itu, ternyata kulit Anda, your skin has a memory. Jadi kulit kita tuh punya memori gitu. Dalam 10, 20 tahun, 30 tahun dari sekarang, dia akan menunjukkan hasil dari bagaimana kita merawatnya sekarang. Jadi rawatlah dengan baik dan bertanggung jawab. Your skin has a memory. In 10, 20, 30 years from now, your skin will show the result of how it was treated today. So treat it kindly and with respect. Jadi, apa yang kita lakukan terhadap kulit kita hari ini, itu efeknya mungkin tidak saat ini, tapi bisa 20, 10, 30 tahun ke depan. Jadi, kalau mau merawat kulit, ayo dirawat dengan sebaik-baiknya dan dengan tanggung jawab. Tuh ya. Karena sekarang kita tahu banyak pilihan-pilihan skincare yang boleh dibilang tidak bertanggung jawab. Oke. Nah, eh, targetnya adalah kulit kita jadi sehat. Ya. Ciri kulit sehat itu yang pertama adalah teksturnya halus, nggak kasar. Kedua, warnanya rata, nggak bentong-bentong. Kalau diperhatikan, biasanya kita punya, kalau lagi nggak pakai apa-apa ya, biasanya ada sedikit shade atau ada sedikit, walaupun samar, itu di tempat-tempat tertentu yang warna kulit kita tuh jadi agak berbeda, agak sedikit gelap sedikit, walaupun nggak terlalu kelihatan ya. Tapi biasanya tuh ada gitu. Yang ketiga, kelembapannya optimal. Kelembapan optimal tuh yang seperti apa? Kelembapan optimal itu yang jawabannya nggak kering dok gitu ya. Nggak, kelembapan optimal tuh kulit kita tuh kayak bahasanya plumping, mumbluk gitu. Terus elastisitasnya baik. Elastisitas baik tuh ketika ditarik dia akan kembali lagi dengan cepat. Terus tidak ada tanda infeksi, jerawat itu salah satu tanda infeksi. Dan berikutnya adalah pori-porinya kecil. Bukan tidak ada pori-pori sama sekali ya Bapak Ibu. Jadi zaman sekarang zaman sekarang tuh biasanya orang terobsesi dengan nggak ada pori gitu. Padahal sebenarnya kulit yang sehat itu tetap ada pori-porinya walaupun kecil. Ketujuh, tidak ada tanda penuaan dini. Tanda penuaan dini itu salah satunya adalah eh, black spot atau hiperpigmentasi. Itu salah satu tanda penuaan dini selain kerutan dan garis halus. Delapan, tidak ada kemerahan berlebih. Sembilan, tidak ada noda atau flek hitam. Sepuluh, nyaman. Gitu ya, kita nggak merasa gatel, nggak ngerasa kayak kalau orang Jawa bilang tuh kewedangan, nggak terasa panas. Nah itu nyaman. Dan berikutnya segar dan bercahaya. Jadi ini ciri kulit sehat. Di sini tidak disebutkan ciri kulit sehat itu putih, Bapak Ibu. Ya, jadi targetnya kita, target akhir kita merawat kulit itu adalah supaya kita dapat kulit yang sehat, ya, bukan kulit yang putih. Karena warna kulit itu salah satunya ditentukan sama genetik. Kalau kita ngomongin genetik,
berarti itu sesuatu yang udah dari sononya. Kita nggak bisa kutak terlalu dalam. Itu ya Bapak Ibu, setuju ya? Jadi kalau hari ini kita ngomongin tentang merawat kulit, kita ngomongin tentang skincare, tujuannya adalah supaya kulit kita sehat, ya, bukan kulit kita putih atau mulus kinclong yang kayak porselen gitu, nggak ada pori-porinya, ya. Nah, oke. Nah, apa itu skincare? Ini kalau diambil dari definisinya Wikipedia, skincare itu adalah rangkaian dari beberapa penerapan yang mendukung keadaan integritas kulit. Integritas kulit itu utuhnya kulit untuk meningkatkan sebuah penampilan dan mengubah kondisi kulit. Mereka dapat mengandung nutrisi, menghindari dari paparan sinar matahari yang berlebih, dan penggunaan produk emolien yang tepat. Emolien ini untuk melembabkan, ya. Dan apakah perawatan kulit atau skincare itu penting? Silakan dijawab masing-masing. Karena kalau menurut saya, hari ini dengan apa yang kita hadapi saat ini, lingkungan yang banyak debu, makanan yang juga kita nggak tahu itu bagaimana, dan uh, apa namanya body care yang kita juga nggak tahu dari mana gitu ya. Kadang-kadang kita nggak aware dengan hal-hal seperti itu. Merawat kulit kita hari ini itu menjadi sangat penting. Apalagi kalau kita ngomongin paparan sinar UV dari matahari. Ada golongan yang mungkin punya pendapat berbeda ya. Ah, ngapain skincare dengan kita makan sayur, buah, dan sebagainya aja udah cukup. Itu mungkin bisa dilakukan 20 atau 30 tahun ke belakang ya. Pada saat kita masih kecil, pada saat dunia masih baik-baik aja, sinar matahari masih bagus, belum ada yang namanya efek rumah kaca, mungkin kita masih bisa bertahan dengan hal itu. Tapi hari ini ketika semuanya udah nggak karu-karuan, polusi udah di mana-mana, yang namanya pernah dengar ya, yang namanya lapisan ozon itu sekarang berlubang sehingga sinar matahari yang harusnya itu tidak menyinari langsung ke bumi itu sekarang bisa sedikit bocor-bocor dan sinarnya. Jadi gini, sinar matahari itu ada banyak spektrumnya Bapak Ibu. Nah, gunanya atmosfer atau gunanya ozon itu adalah menyaring. Menyaring apa? Menyaring spektrum sinar matahari yang boleh atau yang tidak berbahaya bagi makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, ketika saringannya ini sudah bocor, maka spektrum-spektrum yang berbahaya pun itu ikut masuk ke dalam bumi kita. Nah, itu yang sekarang terjadi. Makanya kenapa um, salah satu dari 4 langkah dasar untuk merawat kulit kita adalah penggunaan sunscreen. Oke, nah kalau kita ngomongin tentang bagaimana cara kita merawat kulit kita, di sini saya mau jelasin 4 langkah aja lah yang simple, ya. Yang pertama adalah cleansing atau membersihkan. Ini hal minimal yang kita lakukan untuk merawat kulit kita. Salah satunya dengan mandi, itu ya, cuci muka, itu salah satu hal minimal lah. Saya nggak tahu lagi kalau yang eh, sehari mandinya sekali atau 2 hari sekali gitu ya. Karena menurut saya dengan kita mandi sehari 2 kali itu udah hal minimal untuk merawat kulit kita. Terus yang kedua adalah exfoliating. Exfoliating ini sekarang lagi happening, lagi hot dibicarakan. Tapi sebenarnya yang namanya exfoliating itu eh, bahasa sederhananya adalah mengangkat kulit mati.
ngelontokin kulit gitu. Bahasa sederhananya ya. Kenapa sih harus ada exfoliating? Sekarang ada agent-agent exfoliator karena memang pada kondisi-kondisi tertentu kulit kita tuh yang mati kadang-kadang nggak bisa terlepas dengan sendirinya. Jadi harus dibantu. Kadang-kadang seperti itu. Dan salah satu fungsi dari eksfoliator itu adalah supaya kulit-kulit mati yang ada di kulit kita nih itu bisa terkelupas semua. Jadi tumbuhnya itu bisa bareng, usia kulitnya itu bisa bareng. Nah, kalau usia kulitnya bisa bareng, maka kulit kita pun juga akan kelihatan bersinar, nggak ada bentong-bentong gitu. Nggak ada bagian-bagian yang, oh yang ini umurnya udah agak tua nih gitu. Gitu ya. Nah, yang ketiga, moisturizing atau melembabkan. Dan yang keempat, tadi saya udah sebut, yaitu dengan menggunakan sunscreen atau tabir surya. Itu. Jadi ini adalah 4 langkah dasar yang minimal harus kita lakukan untuk merawat kulit kita. Ini udah minimal banget ya Bapak Ibu, jangan ditawar lagi. Oke, kalau mau lebih gimana dok? Silahkan. Mau booster ini itu apa segala macam silahkan. Tapi yang penting 4 ini harus dijalankan dulu. Kalau cuman booster aja tapi males cuci muka, males melembabkan kulit, ya hasilnya juga tidak akan maksimal. Gitu ya. Oke. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah cuci muka. Pertanyaannya sebenarnya pernah pernah berpikir nggak apa sih yang terjadi pada saat kita cuci muka gitu? Dan tujuan cuci muka tuh apa? Ini tujuan cuci muka adalah untuk membersihkan wajah dari kotoran, minyak. Kalau saya tambahin juga radikal bebas termasuk di dalamnya dan sel-sel kulit mati yang menempel di permukaan kulit. Ini yang di sebelahnya itu adalah bagian dari lapisan-lapisan kulit. Sedikit saya bahas di sini ya, kita belajar sedikit. Lapisan yang paling atas itu ini lapisan kulit itu dibagi jadi dua, yaitu epidermis, jadi tiga, sorry. Epidermis, dermis, dan lapisan subcutaneous. Nah, yang lapisan epidermis ini dari atas sampai di sini itu mengandung apa aja atau di atasnya ada apa aja. Salah satunya adalah mikrobiom, skin mikrobiom atau bakteri baik. Jadi kulit itu juga punya bakteri baik, Bapak Ibu. Ya, buat apa bakteri baik ini? Buat perlindungan. Kalau ada bakteri jahat, diperangin dulu sama yang bakteri baik ini. Terus berikutnya, selain bakteri baik, di lapisan epidermis ini juga ada acid mantle atau lapisan asam. Ini disebut sebagai lapisan pelindung kulit. Atau kalau biasa kita dengar skin barrier itu ini. Sekarang banyak ya diomongin, wah skin barrier rusak. Apa sih skin barrier itu? Ini, acid mantle. Oke. Di bawahnya ada lapisan lemak. Ya, baru ini ada sel-sel epidermis. Terus di bawahnya sel epidermis, ini ada lapisan dermis. Di sini ada apa? Sebum. Ini ada kantung rambut gitu ya. Ada pembuluh darah, ada otot-otot juga di sini ada banyak macam-macam. Ada kelenjar-kelenjar dan sebagainya. Dan yang terakhir ini lapisan subcutaneous, isinya pembuluh darah besar. Oke. Nah, dari sini balik lagi tadi, ketika kita cuci muka, yang terjadi adalah kuman-kuman yang ada di atas ini
bersihkan, dibunuh, dibersihkan. Yang kedua, lapisan kulit mati ini sel-sel epidermis ini mengandung sel-sel yang dia punya umur. Umurnya sekitar kalau nggak salah 3 minggu. Gitu. Jadi setiap 3 minggu sekali sel-sel yang ada di sini itu dia akan mati. Harusnya ketika mati dia terangkat dan bisa digantikan sama sel yang di bawahnya ini. Tapi kalau pada kondisi-kondisi tertentu di mana akhirnya sel kulit mati ini yang dia udah mati harusnya keangkat jadi tidak keangkat, maka maka dia akan numpuk dan numpuknya ini bisa menimbulkan macam-macam. Salah satunya jerawat karena dia menyumbat pori-pori. Oke, uh, ini ya ketika kita pakai sabun, sabunnya membersihkan kotoran-kotoran termasuk minyak dan juga mengangkat sel kulit mati. Oke, jadi konsepnya sabun itu dia harus bisa membersihkan minyak, bisa membersihkan kotoran, dan bisa mengangkat sel kulit mati. Cuman masalahnya, Bapak Ibu, biasanya, bukan biasanya sih, yang namanya sabun atau facial wash dalam hal ini, pH-nya biasanya adalah basa. Oke, yang mana lapisan pelindung kulit tadi yang ini nih, acid menthol ini, dia sifatnya asam. Jadi kalau basa ketemu sama asam, sabun ketemu sama lapisan skin barrier ini, maka dia akan terjadi reaksi. Ya, reaksinya gimana? Ya asidnya akan jadi netral gitu. Nah, kalau netral gimana, Dok? Ya, barriernya akan rusak. Gitu ya. Nah, dan selain itu juga ini kan facial washnya basah, walaupun ini apa namanya nggak terlalu signifikan ya. Ini basah dan di sini ada lemak juga, itu lemak tipis banget. Nah itu juga yang si lipid layer ini juga fungsinya sebenarnya untuk skin barrier juga. Basah biasanya kalau sama lemak itu akan luntur si lemaknya. Bapak Ibu kalau kita lagi makan makanan yang berlemak gitu ya, piringnya kan berlemak tuh. Cara satu-satunya menghilangkan lemak itu adalah pakai sabun. Bener ya? Yang mana sabun itu sifatnya adalah basah. Sama, di sini juga ketika sabun kita sifatnya basah, maka lapisan di sini pun yang lipid layer dan acid mantle ini juga akan rusak. Gitu karena terjadi perubahan pH. Makanya sekarang banyak di luar sana juga yang uh, mengklaim bahwa oh ini sabun dengan pH balance. Ya, kenapa kok pH balance? Artinya apa? Artinya dia nggak ngerusak skin barrier. Oh, oke. Jadi pada saat kita cuci muka, selain ini semuanya harus bisa terangkat, si skin barrier-nya harus tetap bagus. Pilihannya apa? Sabunnya pH-nya yang pH balance. Oke, ini yang terjadi kalau uh, skin barrier rusak. Ya, skin barrier tuh fungsinya untuk menahan ini semua. Dan di bawah sini, di bawah sel epidermis itu ada terperangkap cairan, cairan tubuh. Ini yang berfungsi untuk menjaga kelembapan supaya selnya nggak mengkeret, Bapak Ibu. Tapi kalau barriernya ini rusak, pasti alergen, virus itu pasti bisa masuk ke dalam. Dan yang jelas kelembapannya ini moisture-nya dia akan nguap. Kalau moisture-nya nguap, maka air-air yang harusnya ketahan di sel-sel ini akan keluar. Akibatnya apa? Akibatnya adalah selnya jadi mengkeret. Jadi bahasa Jawanya mungsret gitu ya. Bisa dibayangin
Kalau selnya mungsrep, penampakannya bagaimana? Kerutan. Makanya kalau kita biasanya kering tuh ya, ada di AC atau ruangan ber-AC yang lama tuh biasanya tangan kita jadi berkerut. Karena apa? Karena kelembapannya ketarik, menguap ke udara. Tuh ya. Nah, eh ini facial wash-nya Elia, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, ini ingredientnya ya Bapak Ibu, ada coconut oil, ada castor oil, ada aloe barbanensis atau lidah buaya nih ya, ekstrak lidah buaya, ada ekstrak bengkoang, ada citric acid. Eh, Apapun itu, seperti yang saya udah bilang di atas, bahwa yang namanya facial wash itu harus bisa satu fungsinya membersihkan. Membersihkan apa aja? Lemak, kotoran, minyak, dan salah satunya adalah radikal bebas. Entah itu logam berat dari polusi udara misalnya, atau kita habis nempel di mana terus ternyata di situ ada cairan kimia yang mengandung logam berat atau apapun itu harus bisa disingkirkan, harus bisa dibuang. Apalagi kalau di muka ya, biasanya kita pakai bedak, kita pakai make up, apa aja tuh nempel di situ. Nah, itu semua sisanya harus bisa diangkat. Nah, ini di Elia Facial Wash yang fungsinya untuk bersih-bersih itu salah satunya adalah ini sodium metil kokoil taurat atau yang disebut sebagai minyak kelapa. Minyak kelapa ini selain untuk cleanser, dia juga melembabkan, moisturizer. Nah, bersih-bersih berikutnya apa? Ini castor oil. Castor oil atau minyak biji castor. Sifatnya sebagai selain sebagai apa namanya? Bersih-bersih gitu ya. Ini anti-inflamasi, antibakterial, dia juga moisturizing dan emollient. Terus dia juga ada antioksidannya juga yang bisa melawan radikal bebas. Tadi ya, salah satu hal yang wajib dimiliki sama facial wash itu dia harus punya properti membersihkan kotoran, membersihkan minyak, bisa ngangkat minyak, bisa menghilangkan atau menetralisasi radikal bebas. Ini punya antiinflamasi dan antibakterial. Jadi buat yang punya masalah sama jerawat, nah silahkan deh pakai facial washnya Elia. Dan satu lagi, castor oil ini juga punya asam lemak sehat dan vitamin yang fungsinya untuk nutrisi. Dok, tapi ini kan cuma facial wash hilang. Betul, tapi karena dia sifatnya ada oilnya, dia mungkin bisa menyerap sedikit walaupun nggak lama ya. Dan pasti nyerapnya nggak banyak. Nah, yang kedua, ini namanya citric acid. Merupakan AHA yang bisa ditemukan secara alami pada buah lemon. AHA itu apa sih? Alpha hydroxy acid. Sifatnya memiliki efek proteksi, anti-aging, dan mengembalikan tanda dari photo damage dari sinar UV. Jadi sinar UV tadi tuh punya efek salah satunya uh, apa tanda photo damage itu dark spot. Nah, pada skincare itu biasanya citric acid ini bisa berfungsi untuk membantu proses eksfoliasi kulit mati, membuka pori-pori yang tersumbat, dan membantu meratakan tone warna kulit. Jadi dia bisa mencerahkan, melembutkan, dan ini ya, karena ada eksfoliasi sedikit, dia bisa menghaluskan juga.
properti yang ketiga, habis eksfoliasi tadi, um, facial wash itu juga harus punya fungsi melembabkan. Karena ketika tadi pH-nya basah tadi, kalau nggak cepat-cepat pH yang basah tadi itu bisa membuat moisture atau kandungan air yang ada di bawah kulit kita tuh kan muap. Nah, supaya nggak kebablasan, nggak keterusan, maka dia harus segera digantikan. Siapa yang bisa menggantikan? Ya ini, salah satunya adalah komponennya si aloe vera. Oh, bahasa kerennya aloe barbanensis leaf extract. Si aloe vera ini dikombinasi dengan berbagai macam ingredient secara signifikan bisa memperbaiki kandungan air di dalam stratum corneum dan penurunan epidermal water loss. Jadi ketika ada lidah buaya ini, maka penguapan air yang tadi saya bilang itu bisa ditekan sama si aloe vera, gitu ya. Sehingga kulit kita tetap elastis dan tetap kencang. Kalau inget eh, bagan yang di depan, gambar tadi yang di depan tuh yang water loss ketika air yang nguap kulit kita jadi mengkerut, maka ketika airnya tetap dijaga atau tetap digantikan sama si aloe vera ini, maka kulitnya juga tetap akan kencang dan elastis. Ini bengkoang, ini um, efek lain atau manfaat lain dari facial wash. Karena kita Elia skincare ini punya nama Elia Skincare Brightening Series. Karena ada brightening seriesnya, maka kita tambahin yang bright gitu ya, yang bikin cerah. Salah satunya apa? Ini ekstrak bengkoang. Oke. Ini beberapa manfaat dari Elia Facial Wash. Jadi dia sudah memenuhi syarat ya untuk jadi facial wash yang oke gitu, yang standar lah ibaratnya. Jadi yang pertama dia punya antibakteri, anti jamur juga, bisa ngangkat debu atau kotoran yang nempel, ngangkat sel kulit mati karena dia punya mild exfoliator. Selain itu juga bisa merangsang regenerasi kulit, antioksidan, buka pori-pori, dan yang pasti dia bisa mempertahankan kadar air. Plusnya karena ngomongin brightening series, maka manfaat lainnya adalah mencerahkan, menghaluskan, melembutkan kulit, dan shooting effect. Jadi punya kemampuan untuk menenangkan. Kalau ada yang iritasi, merah-merah, jerawat, itu ketika ada radang, cuci muka sama facial washnya Elia, jerawat atau radangnya dia bisa mereda, nggak terlalu merah yang gimana banget gitu. Nah, habis cuci muka itu Bapak Ibu ada pilihan ya, pakai face toner atau enggak. Kalau di Elia Skincare kita milih yang pakai face toner. Kenapa sih dok pakai face toner? Alasannya begini, face toner itu sebenarnya adalah rangkaian dari perawatan yang jadi jembatan. Jembatan untuk apa? Jembatan ketika kita habis cuci muka, tadi ketika kita habis cuci muka terjadi perubahan pH di permukaan kulit kita, yang lapisan pelindung tadi, skin barrier tadi yang pH-nya asam, ketemu sama sabun yang pH-nya basah. Nah, untuk menetralisir itu supaya nggak keterusan nih, maka dinetralkan sama yang namanya face toner. Walaupun di Elia Facial Wash itu sendiri sebenarnya pH sabunnya sendiri udah balance. Tapi biar maksimal kita sempurnakan dengan face toner. Nah, selain itu perlu diingat juga tadi kan yang namanya sabun
itu salah satunya juga sebagai antiseptik ya. Antiseptik itu kan membunuh bakteri, membunuh jamur dan sebagainya. Yang dibunuh seperti yang tadi kita lihat di atas, di kulit kita ini selain ada bakteri jahat, ternyata juga ada bakteri baik gitu. Skin microbiome namanya. Nah, ketika dikasih atau pada saat kita cuci muka, sabun itu membunuh selain bakteri jahat, dia juga bisa membunuh bakteri baik yang ada di kulit kita. Itu. Nggak tedeng aling-aling sebenarnya si sabun wajah, sabun apapun itu sebenarnya. Nah, di Elia Festoner ini supaya bakteri baiknya tetap ada, maka ditambahkan prebiotik. Ya, jadi fungsinya dari Elia Festoner ini satu selain menetralisir pH dari facial wash, yang kedua dia memperbaiki bakteri baik yang ada di kulit kita. Ketiga, dia juga menjaga kelembapan di kulit, mencegah eh, cairan cairan kulit kita itu tidak menguap, atau ini ya bahasa kerennya mengandung natural moisturizing factor yang bertugas menjaga kulit tetap utuh atau intak. Dan yang keempat, fungsinya Elia Festoner adalah untuk mempreparasi kulit kita untuk perawatan yang berikutnya. Supaya kulit kita tuh bisa nerima krim-krim yang berikutnya yang akan kita pakai. Gitu. Jadi itu salah satu fungsi dari 4 fungsi dari Elia Face Toner. Kenapa kita pakai face toner? Kenapa di tempat lain mungkin nggak ada face tonernya dok? Kenapa Elia harus face toner? Ya salah satunya alasan itu tadi. Oke, ini uh, ingredient-ingredient yang ada di dalam Elia face toner. Ada alpha arbutin, castor oil, aloe barbenensis, ada niacinamide, ada bengkoang, sodium PCA, glisin, fructose, urea, inositol, lactic acid. Ini ya, natural moisturizing factor. Apa aja yang komponen di dalam si Elia Face Toner yang disebut sebagai natural moisturizing factor? Ini secara alamiah merupakan bagian struktur kulit yang bertugas menjaga kelembapan alamiah kulit yang salah satu komponen di dalamnya adalah urea, lactic acid, hyaluronic acid atau HA, sodium PCA, dan gliserin. Tadi ya. Oke. Ini sama seperti yang ada di facial wash. Di face wash-nya fungsinya juga sama, tapi kalau di toner ini mungkin lebih besar untuk moisturizer, emollient, atau astringent untuk menyegarkan. Ini mirip sama dengan yang di face toner karena face toner, facial wash, tapi kalau di face toner ini dia punya waktu untuk lebih menyerap ke dalam kulit kita. Nah, sekali lagi karena kita ngomonginnya Elia ini adalah brightening series, yang bikin bright atau komponen yang bisa bikin kulit kita jadi cerah itu salah satunya adalah niacinamide. Teman-teman udah nggak asing dengan kata-kata niacinamide. Niacinamide ini turunan dari vitamin B3. Oke, ini manfaat uh, apa ya? Main manfaat utama dari niacinamide. Mungkin nanti bisa dibaca ya sama teman-teman. Yang jelas dia dapat membantu menyamarkan dark spot atau hiperpigmentasi. Bersamaan juga meningkatkan radiance dan tekstur kulit. Radiance tuh kayak dia bercahaya atau enggak, serta menyamakan tone warna kulit. Oke, karena ya itu tadi seperti yang saya bilang, kadang-kadang walaupun nggak terlihat kalau diperhatikan dengan baik dan benar nih kita deketin
kulit wajah kita ke kaca itu biasanya suka kelihatan apa beda tone warna kulit walaupun cuman setengah gitu ya. Terus ini juga niacinamide fungsinya untuk memperkuat fungsi lapisan pelindung pada kulit dan membantu regulasi produksi kelenjar minyak. Jadi niacinamide itu bisa ngatur kelenjar minyak di kulit wajah kita. Ini juga untuk brightening-nya si ekstrak bengkoang. Ini alpha arbutin juga untuk brightening efeknya tidak hanya bekerja efektif untuk mengurangi hiperpigmentasi, tapi dia juga punya kemampuan sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Alpha arbutin ini secara struktur sangat mirip dengan hidroquinon, Bapak Ibu, yang lagi rame itu sekarang ya, ngomongin tentang hidroquinon yang berfungsi menghambat aktivitas enzim tirosinase untuk mengurangi produksi pigmen pada kulit. Tapi arbutin ini toksisitasnya atau tingkat damage-nya, tingkat racunnya itu lebih rendah terhadap melanosit dibandingkan dengan hidroquinon. Jadi sebenarnya begini, hidroquinon sama alpha arbutin itu sama-sama menekan melanosit supaya tidak memproduksi melanin. Caranya gimana? Melanosit untuk mengeluarkan melanin itu pakai enzim namanya tirosinase. Nah, si hidroquinon ini cara matiinnya itu benar-benar matiin si melanosit, si sel melanositnya gitu. Sementara alpha arbutin itu cuma neken aktivitas enzimnya aja. Makanya kenapa dibilang hidroquinon tuh memang agen pemutih ya dalam tanda kutip, agen pemutih yang sangat cepat. Bapak Ibu kalau pakai skincare yang ada hidroquinonnya, Haki kita kenalnya, itu paling pakai sehari 2 hari muka udah jadi putih Bapak Ibu. Gitu. Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya hidroquinon itu mematikan melanositnya. Jadi tanpa kita sadari, kita sama aja menjebol benteng pertahanan. Melanosit ini bukan nggak ada manfaatnya Bapak Ibu. Melanosit ini sebenarnya adalah pertahanan tubuh. Jadi sel melanosit ini sel imun dalam tanda kutip ya. Buat apa dok? Sel imun ini atau melanosit ini ketika dia kena sinar matahari maka dia akan mengeluarkan zat pigmen namanya melanin. Fungsinya buat apa? Supaya sinar mataharinya itu nggak terlalu ngerusak kulit kita. Dia ngeluarin pigmen warna hitam karena warna hitam itu nyerap gitu, nyerap uh, nyerap spektrum uh, sinar dari matahari tadi. Nah, kalau melanositnya dibunuh dalam tanda kutip ya, kalau melanositnya dibunuh, ya matahari masuk blas-blas aja gitu ke kulit kita. Makanya kenapa penggunaan hidroquinon jangka panjang dengan uh, kalau di Indonesia mungkin nggak pakai kadar ya. Jadi ada sedikit aja hidroquinon tuh dia sudah dilarang. Uh, Penggunaan hidroquinon jangka panjang itu efeknya adalah kerusakan pada kulit. Nggak cuman hiperpigmentasi, tapi udah kulitnya jadi rusak. Namanya ongkronosis, udah mati kulitnya. Gitu. Outputnya apa? Outputnya jadi hitam. Tapi hitamnya berbeda dengan uh, hiperpigmentasi. Ya. Dan itu sangat sulit untuk diperbaiki, Bapak Ibu. Jadi makanya tadi di awal saya bilang bahwa kulit kita tuh menyimpan memori apa yang kita lakukan hari ini itu bisa
kita lihat dampaknya 10, 20, 30 tahun ke depan. Jadi ayo dirawat kulit kita dengan baik dan bertanggung jawab. Gitu ya. Salah satunya apa? Janganlah pakai skincare yang ada hidroquinonnya. Kalau Bapak Ibu nggak mau pakai Elia nggak apa-apa. Tapi tolong jangan dipilih yang berhidroquinon. Gitu ya. Dilihat, diperhatikan benar-benar. Ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita lihat dengan kasat mata bahwa oh ini pakai hidroquinone apa enggak. Oh ini ada merkuri apa enggak. Gitu. Bisa browsing di Google atau bisa lihat di YouTube atau kalau dibutuhkan mungkin kita akan bikin uh, sesi berikutnya untuk membahas hal-hal seperti itu. Kalau suka silahkan komen. Kalau suka, kalau kepengen dibahas tentang hal-hal seperti itu, silahkan komen ya. Tulis di komentar. Oke, next. Tadi saya bilang bahwa yang namanya face toner itu salah satu fungsinya adalah untuk menjaga supaya bakteri baik yang ada di kulit kita tuh tetap hidup. Siapa yang menjaga? Salah satunya ini, fruktosa. Karena dia bisa berfungsi sebagai prebiotik. Prebiotik itu makanan, makanan untuk bakteri baik. Ini juga inositol adalah uh, gula karbosiklik yang diproduksi secara alami oleh tubuh manusia dari glukosa oleh ginjal, sering digunakan dalam formulasi skincare yang terbuat dari lautan berbahan dasar air beras. Ingat ya, kalau kita ngomongin rice water, itu asosiasinya kemana. Nah ini ada di face tonernya Elia. Nah, ini telah lama digunakan secara tradisional di Jepang untuk menguatkan dan menumbuhkan rambut, selain juga berguna untuk menarik air bagi kulit. Kaya akan asam amino dan vitamin. Jadi fungsinya inositol ini adalah untuk menutrisi kulit kita, ngasih makan kulit kita. Dan dia juga berperan penting pada produksi kolagen. Jadi kalau mau kulitnya tetap kenceng, silakan dirawat dengan um, skincare, salah satunya yang ada ingredientnya inositol. Tapi nggak usah kemana-mana, di Eli aja ya. Ini membantu meningkatkan penampilan kulit, mengurangi kekeringan, memperbaiki elastisitas, regulasi sekresi sebum. Jadi dia mengontrol sekresi minyak yang ada di kulit kita dan meningkatkan pertumbuhan sel. Jadi fungsinya salah satunya juga untuk regenerasi sel. Ini manfaat uh, umum dari Elia Face Toner. Menyegarkan kulit, skin preparation untuk perawatan berikutnya, menghilangkan sisa kotoran yang nempel di pori-pori, sisa dari hasil pencucian ya, memberi makanan untuk mikrobiotik kulit, mengembalikan kadar air dan garam yang hilang pada saat proses cuci muka. Ada asam amino dari inositol tadi yang merupakan salah satu komponen pembentuk skin barrier. Ini protective coating untuk mempertahankan kelembapan kulit. Jadi kalau pakai itu langsung uh, airnya langsung di lock gitu ya. Dan ada kalau mobil tuh di coating gitu, catnya di coating supaya nggak gores. Nah di Space Toner pun juga ada protective coating ya. Memperbaiki warna kulit, menyamarkan dark spot, mencerahkan dan memperbaiki tekstur kulit. Sekali lagi karena kita ngomongin brightening series. Nah, setelah pakai
face toner. Yang berikutnya kalau pagi hari kita bisa pakai day cream. Kita juga punya serum ya Bapak Ibu. Eh, Sarannya sih digunakan malam hari. Tapi kalau mau lebih cepat, lebih optimal lagi, atau mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan, itu serumnya bisa dipakai pagi dan malam. Jadi sebelum day cream sama sebelum night cream. Ini uh, Elia Day Cream, hybrid cream kita sebutnya. Kenapa disebut hybrid cream? Karena di situ ada tinted sunscreen dengan double agent sun protection, SPF 35 dan PA plus 3, plus basic day cream. Waduh, apa itu? Mengandung antioksidan, melawan radikal bebas, macam-macam ya. Dan ini semuanya saya agak diburu-buru karena teman admin udah memperingati. Water based cream, jadi buat yang berminyak, buat yang punya kulit tipikal berminyak, itu sangat aman untuk digunakan karena dia water based, maka dia non komedogenic, jadi nggak bikin timbul komedo. Sifatnya non greasy, nggak lengket, nggak berlebihan, nggak berat dipakainya, jadi ringan banget, sangat ringan sehingga cocok digunakan setiap hari di segala kondisi. Karena dia tinted, maka ada sedikit warna di Elia Day Cream. Buat ibu-ibu yang kalau sehari-hari aja, itu misalnya cuma mau pergi ke warung atau pergi ke Indomaret, mungkin nggak perlu bedakan, cukup dengan Elia Day Cream. Tapi kalau mau lebih kinclong atau mau ada kondangan, Elia Day Creamnya bisa ditumpuk sama sama foundation atau sama bedak. Nah, karena warnanya nggak terlalu mencolok, Elia Day Cream ini itu bisa juga dipakai sama bapak-bapak atau sama laki-laki yang laki-laki gitu ya, karena nggak terlalu berlebih, nggak akan kelihatan kayak eh, apa, cowok tuh nggak akan kelihatan kayak pakai bedak, atau mungkin yang warnanya tone warna kulitnya agak gelap ketika pakai Elia Day Cream tuh nggak abu-abu gitu ya Bapak Ibu. Emang perlu dok bapak-bapak atau laki-laki pakai day cream? Ya bapak-bapak dan laki-laki kan juga punya kulit ya Pak, gitu. Yang juga butuh dirawat, yang juga ketemu sama sinar matahari, mungkin ketemu sinar mataharinya lebih lama dan lebih panjang gitu. Dalam satu hari mungkin ibu-ibu keluar rumah paling cuma 6 jam mungkin ya. Kalau bapak-bapak mungkin bisa 8 jam, bisa jadi karena keluar rumahnya mungkin lebih lebih sering bapak-bapak gitu. Oke, apa aja yang ada di day cream? Ini tabir surya kelompok chemical sunscreen. Fungsinya buat apa nih ya? Dilihat dari gambarnya, dia eh, apa namanya, memantulkan gitu. Namanya atexil metoksinat. Ini titanium dioxide, mineral alami berwarna putih yang banyak digunakan pada make up dan produk skincare sebagai tabir surya, termasuk dalam kelompok physical sunscreen. Dan di dalam day creamnya, di dalam day cream Elia, ada ini, Cardiospermum helicacabum, atau ini namanya ketipes. Kalau di Indonesia tuh apa namanya? Ah, lupa. Fungsinya buat apa, Bapak Ibu? Ini punya efek yang serupa dengan kortison. Jadi, yang yang biasanya ada di krim-krim dokter itu salah satunya adalah steroid.
ya. Steroid itu yang bikin kulit kita jadi tenang dalam tanda kutip. Dan sebenarnya efek samping dari penggunaan steroid itu sebenarnya bikin bikin kulit kita sebenarnya jadi halus sebenarnya. Cuman kalau yang steroid bahan kimia obat itu memang harus under doctor's prescription gitu. Nah, akhirnya dicari nih sama para peneliti, sama penggiat skincare dan sebagainya, dicari bahan alamiah yang punya cara kerja seperti itu tuh apa sih gitu. Dapatlah ini si Cardiospermum helicacabum. Ini uh, boleh dong mungkin yang tahu nama nama Indonesianya ini namanya apa? Boleh tulis di chat. Cipluan, benar, 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 cipluan. Ya, jadi ini buah cipluan namanya. Fungsinya adalah punya efek serupa dengan kortison. Ini yang bikin uh, Elia Day Cream itu nggak terlalu breakout kalau pertama kali dipakai. Terus buat teman-teman yang bergeser dari skincare A ke Elia Day Cream itu apa ya, transisinya nggak terlalu heboh. Nah, itu salah satunya ini, si cipluan ini. Karena dia punya efek serupa dengan kortison. Ya, oke, berikutnya ini stearic acid atau shea butter. Fungsinya untuk shooting effect, memperkuat lapisan pelindung kulit, skin barrier, dan emollient. Ini biji bunga matahari. Di sini ada Intan Nur Imani. Apa kabar, Bu? Minyak berasal dari biji bunga matahari. Fungsinya adalah replenish atau menguatkan dan menenangkan kulit. Ini bagus untuk kulit kering. Jadi untuk menghidrasi kulit atau kulit yang rusak karena polusi lingkungan. Karena dia mengandung asam linoleat. Tadi kalau kita ingat-ingat tadi ya, bagan bagan lapisan kulit, bahwa lapisan pelindung kulit itu selain acid mantle juga ada lapisan lemak atau lipid. Memperbaiki skin barrier, plus ada vitamin A, vitamin K, dan vitamin E untuk inflamasi. Berikutnya ini uh, Echium plantagium seed oil. Ini banyak mengandung asam amino, alpha-linolenik, gamma-linolenik, dan sebagainya. Bermanfaat untuk melembabkan, melindungi kulit dari sinar UV, mencegah dan mengobati jerawat. Jadi ini bisa jadi antibakterial juga, menyembuhkan luka dan gatal, mengontrol produksi minyak, mencegah radikal bebas, dan penuaan dini. Ini vitamin E, tocopherol, kita banyak ketemu ya di berbagai macam skincare. Itu vitamin E sudah lama dikenal sebagai antioksidan. Ini Elia Day Cream melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB, SPF-nya 35, PA-nya +4, mencegah UV aging, melawan penuaan dini, melindungi kolagen dan elastin, memperkuat skin barrier, dan mengencangkan, menyamarkan tanda penuaan. Kalau Bapak Ibu yang belum pernah ketemu sama Elia Day Cream, bentukannya kayak gini. Nih ya, warnanya agak coklat-coklat kayak foundation, tapi dia kalau kalau diaplikasikan warnanya nggak jadi yang berlebihan.
ya, langsung eh, nyatu sama kulit kita. Jadi warnanya nggak yang berlebihan. Jadi untuk bapak-bapak kalau mau bingung, wah saya keluar rumah harus pakai sunscreen katanya dokter Ayun, pakai apa ya? Elia Day Cream aja nggak apa-apa, Pak. Punya ibunya dipakai, pakainya barengan ya. Oke. Nah, eh, berikutnya adalah si Elia Night Cream. Kalau night cream itu biasanya konsepnya dari night cream itu aging, apa namanya, anti aging, regenerasi, itu biasanya konsep night cream. Kalau konsepnya day cream tuh konsepnya adalah sunscreen, UV, terus eh, melembabkan. Tuh biasanya ada di day cream. Kalau di night cream tuh lebih ke regenerasi, lebih ke moisture lock dan sebagainya. Mau mau perbaikan-perbaikan itu ada di night cream. Di Elia Night Cream utamanya kita punya DNA salmon sama hexyl resorcinol. Hexyl resorcinol itu apa sih? Hexyl resorcinol ini eh, bahan baru yang bisa digunakan sebagai alternatif pengganti hidrokuinon yang efektif. Ini kita bahas sedikit tentang DNA salmon. Kalau kita ngomongin DNA salmon tuh pasti ujung-ujungnya adalah satu anti aging, kedua untuk regenerasi. Ya, berdasarkan khasiatnya yang berkaitan dengan angiogenesis. Angiogenesis itu pembentukan pembuluh darah baru, peningkatan aktivitas sel, sintesis kolagen, antiinflamasi, pengobatan hiperpigmentasi. Ini ya, regenerasi jaringan, revitalisasi, anti penuaan. Kalau kita ngomongin DNA salmon dan sebagainya tuh ujungnya ke arah sana. Nah ini hexyl resorcinol. Hexyl resorcinol tuh apa sih? Uh, Molekul yang secara alamiah itu terdapat dalam dedaknya atau apa ya, kulit arinya gandum hitam dan beberapa sereal lainnya. Setelah diteliti, ternyata dia punya kemampuan untuk menghambat enzim tirosinase, sama kayak tadi alfa arbutin ya, yang juga memiliki efek mencerahkan kulit sebanding dengan hidrokuinon. Jadi kalau ditanya skincare Elia tuh aman nggak sih? Jawabannya aman. Hidrokuinonnya nggak ada, tapi efeknya sama seperti efeknya hidrokuinon. Karena apa? Karena ada, kami pakai bahan namanya hexyl resorcinol, gitu ya. Plus ditambah dengan kombinasi beberapa bahan aktif seperti niacinamide, alpha arbutin dan sebagainya, itu sangat efektif untuk meratakan warna kulit secara keseluruhan dan menyamarkan hiperpigmentasi. Ini niacinamide tadi sudah dibahas, dan ini shea butter tadi ya, manfaatnya mirip-mirip. Ini turunan dari minyak kelapa yang salah satu fungsinya sebagai antibakteri dan anti jamur. Dok, kalau yang jerawatan gimana? Malam ditotol, ekstra totol di jerawatnya pakai night cream. Ini beberapa manfaat dari Elia Night Cream. Yang pertama, memperbaiki moisture barrier, mencegah water loss. Kenapa sih kok malam itu yang diutamakan adalah water loss? Malam itu Bapak Ibu, ketika kita tidur, tidur sekitar 7 sampai 8 jam, itu sama dengan kita puasa sebenarnya kondisinya. Puasa puasanya kita tuh, umat muslim tuh, uh, ya siang hari memang itu sekitar 8 jam, 7 sampai 8 jam. Nah, sama kan kondisinya, kita nggak makan juga nggak minum, cuman bedanya
kalau malam kita tidur tidak beraktivitas, kalau puasa tuh biasanya di siang hari kita beraktivitas gitu. Cuman pada saat kita tidur, terutama buat teman-teman atau Bapak Ibu yang tidur di ruangan ber-AC, itu banyak terjadi penguapan air yang tersimpan di bawah kulit kita. Jadi pada saat kita tidur, water loss-nya itu jalan Bapak Ibu. Apalagi yaitu tadi kalau kita tidur pakai AC ya. Jadi bisa membuat kulit kita jadi kering. Dan selama 8 jam kita nggak minum gitu. Jadi ya memang harus ditahan water loss-nya. Nih ya, memperbaiki moisture barrier, melapisi permukaan kulit untuk mencegah water loss. Terus anti-aging property, tadi dengan DNA salmonnya, mempercepat regenerasi, itu juga tadi karena DNA salmonnya, mempertahankan elastisitas dan kekencangan kulit dengan cara merangsang pembentukan kolagen. Terus balik lagi karena kita bicara tentang brightening series, ini menghambat enzim tirosinase yang memiliki efek mencerahkan, meratakan warna kulit, hiperpigmentasi, dan lain sebagainya. Plus ada antibakteri dan anti jamur yang dapat mencegah dan menyembuhkan infeksi, seperti eksim dan jerawat. Menenangkan gejala inflamasi, terutama untuk kulit-kulit yang sensitif. Gitu. Nah, berikutnya kita punya brightening serum. Tadi yang saya bilang, serum ini bisa dipakai sebenarnya anjurannya sekali sehari aja cukup. Cuman buat teman-teman yang mungkin pengen cepet hiperpigmentasinya supaya pudar, ya silahkan brightening serumnya bisa dipakai 2 kali gitu ya. Di brightening serum tuh ada apa aja? Hydrolyzed collagen extract. Jadi di dalam brightening serum ini adalah ada kolagennya. Kalau tadi di night cream itu fungsinya adalah merangsang pembentukan kolagen, bahan dasarnya, bahan pembentukan kolagennya itu ada di brightening serum. Ya, kita bahas satu-satu. Formulanya ultra bright booster untuk menjadikan kulit lebih bercahaya. Jadi serumnya Elia ini, bright serum ini, ya pakai serumnya Elia ini, brightening serum ini, itu booster atau ingredient yang bisa ngeboosting day cream sama night cream. Makanya kita sebut sebagai ultra bright booster untuk menjadikan kulit lebih cerah dan bercahaya. Plus karena ada kolagen terhidrolasinya, kenapa sih harus kolagen yang terhidrolisir atau terhidrolasi? Karena kolagen yang terhidrolasi ini punya struktur yang lebih mudah diserap sama tubuh kita. Ya, manfaat kolagen kita eh, sudah hatam lah kalau ngomongin kolagen tuh ya. Pokoknya bikin kenceng gitu. Meningkatkan elastisitas kulit, bikin kulit juga jadi kenyal, mempercepat penyembuhan luka seperti bekas jerawat, garis halus, tanda penuaan, keriput, dan sebagainya. Semakin banyak kolagen, maka kulit pun akan lebih padat dan lebih kuat. Nah, selain ada hydrolyzed kolagen, di brightening serum ini ada mandelic acid atau asam mandelic. Dari mana? Dari almond. Mandelic acid ini turunan dari AHA, alpha hydroxy acid. Sifatnya di uh, si, di kulit itu lembut.
ya. Gunanya apa si mandelic acid ini? Mandelic acid ini salah satu jenis eksfoliator atau untuk mengangkat kulit mati, sel kulit mati. Jenis-jenis eksfoliator yang lainnya selain mandelic acid itu juga ada namanya GA, glycolic acid. Tapi eh, si mandelic acid ini partikelnya lebih besar daripada GA. Jadi dia bisa apa namanya? Ya, partikel yang lebih besar dari glycolic acid membuatnya hanya mengeksfoliasi di permukaan kulit sehingga tidak membuat iritasi. Jadi aman untuk digunakan setiap hari. Bapak Ibu sekarang banyak ya, banyak produk-produk eksfoliator gitu ya. Di luaran sana ada yang namanya retinol kalau nggak salah. Terus ada produk-produk lain yang hanya boleh dipakai mungkin seminggu 3 kali. Kalau di serumnya brightening bright serumnya Elia ini ada nggak dok eksfoliasinya? Ada. Dan apakah aman digunakan setiap hari? Jawabannya aman. Karena yang kita pakai di sini bahannya bukan retinol atau bukan GA, tapi yang dipakai adalah mandelic acid. Dia berasal dari dalam tanda kutip ini adalah minyak kacang almond gitu. Jadi benar-benar alami dan natural, jadi dia aman untuk dipakai oleh siapapun. Dok, ibu hamil menyusui aman, Bu, karena dia hidroquinon nggak ada, haki nggak ada, merkuri apalagi, dan eksfoliannya atau eksfoliatornya kita pakai mandelic acid, bukan retinol atau GA. Ya, uh, di sini juga ada yang eksfoliator lain di bright serum ini juga ada yang namanya citric acid, sama seperti yang di facial wash. Nah, sodium hyaluronat atau HA, hyaluronic acid, diproduksi oleh tubuh kita secara alami dan kadarnya menurun seiring dengan usia. Fungsinya HA atau hyaluronic acid itu apa sih? Berperan untuk menahan air, menjaga kelembapan dan lubrikasi sel serta mencegahnya menguap, ya, sehingga kulit tetap terhidrasi dan plumping. Plumping tuh apa ya? Membel, plumping. Kalau kalau kulit yang berkerut itu dia akan mengkeret. Nah, si hyaluronic acid itu membuat dia jadi ngembang lagi gitu, plumping bahasanya. Kalau kulit kita ngembang, maka dia jadi elastis. Membuat kulit elastis, meregang, lentur, dan sehingga bisa mengurangi kerutan dan garis halus pada kulit. Selain itu, juga bisa membantu percepatan penyembuhan luka dan mengurangi terjadinya scar atau jaringan parut. Jadi buat yang jerawatan gitu ya, begitu jerawatnya sembuh biasanya ada luka, ada jeglong. Nah itu kalau nggak terlalu dalam, itu bisa pelan-pelan di treatment pakai HA. Tapi kalau udah dalam banget biasanya butuh butuh tindakan invasif untuk perbaikan. Oke, ini ada uh, berikutnya kita punya lidah buaya. Tadi ya mencegah terjadinya water loss, epidermal water loss. Balik lagi karena kita ngomongin brightening series, ada yang bikin bright yaitu si bengkoang, ini licorice. Licorice itu juga ternyata dia uh, dia berasal dari ekstrak licorice, menyediakan nutrisi yang bergizi bagi kulit, dan dengan studi
klinis menyebutkan menunjukkan efektivitas terapi dermatitis atopik atau eksim dikarenakan dapat mengurangi iritasi, mengandung sifat antiinflamasi untuk menenangkan kulit. Jadi kalau pakai bright serum ini, kalau dia pakai bright serum, kalau kita pakai bright serum tuh um, apa ya, nggak terlalu, bahasa sekarang nggak terlalu breakout gitu. Ini buat brightening-nya alpha arbutin, niacinamide. Ini buat menenangkan juga, namanya Centella asiatica. Dia bagus untuk apa ya, kondisi-kondisi kulit yang dermatitis, psoriasis dan sebagainya. Ini chamomile bisa untuk jerawat, buat pencerah, astringent untuk menyegarkan dan membuat pori-pori kulit jadi lebih kencang. Plus juga membantu menyamarkan noda bekas jerawat serta hiperpigmentasi. Ini manfaat umum dari Elia Brightening Serum. Oke, itu tadi penjelasan masing-masing masing-masing item di Elia Brightening Serum. Sebelum saya akhiri, saya buka sesi Q&A dulu. Silakan tulis di chat ya, Bapak Ibu. Kalau mau tanya, kalau sudah jelas, tambah senang saya. Gitu. Atau mungkin ada yang mau tanya langsung juga, silahkan bisa dibuka mikrofonnya. Ya, kayaknya udah jelas semuanya ya, Bapak Ibu. Atau sudah pakai semuanya nih Elianya. Karena memang Elia ini sebenarnya udah lama, produk momen yang kita launching di tahun 2023. Oke. Kayaknya tidak ada. Mungkin belum kepikiran. Nanti kalau sudah kepikiran, oh, izin tanya dok, untuk urutan pemakaian rangkaian Elia bagaimana? Uh, Urutannya seperti biasa aja, Bu. Jadi kalau pagi, Ibu pertama cuci muka, habis itu pakai face toner. Face tonernya ditunggu dulu sampai dia kering, baru dilanjutkan. Kalau Ibu mau cepet, bisa uh, bright serum dulu, baru day cream. Terus malamnya sama, cuci muka, pakai face toner, Ibu kasih bright serum dulu, baru night cream. Siang day cream, malam night cream. Itu ya, Bu Endarti. Kalau mau promo, apa keunggulan yang bisa kita banggakan ke customer? Bahan natural kah? Iya. Satu, eh, Elia Skincare itu mengandung bahan-bahan yang sifatnya natural, non BKO, non bahan kimia obat. Yang pertama, yang kedua water base, jadi dia non komedogenik, nggak bikin komedoan dan nggak berat di muka. Yang ketiga, kita BPOM, jadi pasti tidak mengandung hidroquinon, nggak ada merkuri, juga tidak ada uh, kortison atau steroid. Tapi di rangkaiannya kami punya bahan-bahan pengganti yang efeknya atau hasil kerjanya itu setara dengan hidroquinon, setara dengan kortison. Itu Bu Erna. Kalau pakai facial wash apa perlu didiamkan beberapa menit atau langsung dibilas aja? Langsung aja nggak apa-apa, Bu. Untuk semua jenis kulit aman ya, Dok? Aman, Bu Nimas.
bisa minta hasil rekaman. Nanti bisa hubungi admin ya. Oke. Karena gini, untuk PK, PK baik yang nutrisi atau skincare ini nanti kita akan ulang lagi di kemudian hari. Jadi kalau ibu kurang bisa mengikuti nanti di next event bisa ikut lagi. Kita adakan PK ini 1 bulan sekali, gantian sama trik. Nomor admin berapa nanti? Silakan hubungi tim marketing dulu aja ibu ya. Ibu dari mana? Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya tutup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Udah ya, Bapak Ibu. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih buat yang belum coba Elia Skincare. Ayo silakan dicoba. Silakan dicoba, Dok. Kalau masih pakai krim yang lain, gimana? Mungkin boleh diselang-seling pemakaiannya. Jadi hari ini pakai krim yang lain, terus besok pakai Elia, begitu juga seterusnya gitu sampai habis. Nanti kalau apa namanya sudah nyaman, sudah enak, baru diganti full dengan Elia. Karena biar gimana pun saya terutama saya nggak tahu apa yang ada di dalam krim lamanya Bapak Ibu. Bukan kenapa-kenapa, karena biasanya di dalam krim-krim itu ada bahan-bahan yang memang kalau kita lepas secara mendadak itu akan menimbulkan efek. Saya bilangnya withdrawal effect atau efek pelepasan, efek lepas krim gitu. Nah, kalau itu langsung dilepas terus ganti sama Elia, biasanya nanti breakout yang disalahkan Elianya. Oleh sebab itu, saya anjurkan kalau Bapak Ibu masih pakai skincare di tempat lain yang bukan Elia, kalau mau ganti transisinya, yaitu tadi dipakai selang-seling dulu, selang 1 hari 1 hari. Nanti di batch berikutnya mungkin 2 harinya Elia, 1 harinya krim yang lama. Dan begitu seterusnya, sampai dirasa nyaman baru bisa pakai Elia setiap hari. Itu aja Bapak Ibu dari saya. Semoga bermanfaat.